3 bulan begitu cepat. Tiba-tiba kayak aku baru ngajarin sekali udah langsung bisa gitu loh. Jadi aku ngerasa kok cepet banget bisanya. Aku kan masih pengen puk-puk. Perubahan yang seorang Ria Ricis rasain satu pertama pernikahan. Apa hubungan atau suami? Atau aku? Sendiri. Karena tuh ada satu kalimat yang suami aku tuh apresiat ke aku gitu loh, yang ada kalimat dia tuh bilang aku tuh ibu yang hebat. Aku tuh senang. Untuk nikah yang kemarin ya. Iya 1 tahun guys. Makasih banyak loh yang udah nonton live streaming, teman-teman artis yang datang, sahabat-sahabat yang datang. I love you to the moon and back. Katanya ada ketakutan ya kamu untuk nyosor tahun yang kedua. Ketakutan untuk berumah tangga setelah melewati masa-masa 1 tahun di usia jagung. Enggak. Kenapa? Karena kalau misalnya aku takut, niat aku nikah bukan ibadah. Karena kita ibadah nggak pernah takut kan? Masa kita sholat takut? Masa kita sedekah takut? Nggak tahu ya, emang ada yang takut? Nggak ada kan? Apalagi kalau kamu sebagai internet banyak. Bukan. Maksudnya aku bertanya, ada nggak orang mau ibadah takut? Nggak ada kan? Ada. Takut apa? Takut gelap, takut hantu gitu. Iya kayak di film makmum, sholat subuh takut. Oh ya maaf guys. Takut. Aku sih nggak takut sih, tapi terkadang lewat jam. Nggak sih, kalau aku pribadi, karena menikah itu adalah niat aku karena ibadah, jadi aku tidak pernah takut. Khawatir mungkin, karena dengan menikah yang aku pelajari selama masih seumur jagung ini, ternyata banyak sekali surprise yang, wah ternyata suami aku begini, pun suami aku juga, wah ternyata istriku begini, dan lain-lain. Dan setelah 1 tahun pernikahan, memang lika-likunya banyak. 1 tahun pernikahan juga kata orang-orang, setahun pertama itu adalah masa-masa semuanya mulai terbongkar. 1 tahun pertama tuh masa-masa perkenalan yang bergejolak. Setahun pertama dan beberapa tahun pertama itu adalah masa-masa yang warna-warni. Aku setuju banget, karena dari pernikahan juga aku bisa ngerasain bahagia, merasakan senang, merasakan sedih bersama-sama. Dan alhamdulillahnya tuh aku sama suami ngelewatin semua tuh sama-sama. Dan alhamdulillah tuh sampai sekarang tuh ngebuat aku tuh berasa bahwa pernikahan dan punya anak adalah sekolah yang nggak ada sekolahnya, ngerti nggak? Belajar yang nggak ada sekolahnya. Jadi benar-benar sekolah tapi nggak sekolah, ngerti nggak? Jadi gitu. Jadi misalkan jadi istri, jadi ibu, ya udah belajarnya ya nggak akan pernah habis gitu. Jadi ini adalah menurut aku momen-momen yang tidak dapat terlewatkan. Maka dari itu aku kayak sama anak aku sekarang umur 3 bulan begitu cepat. Tiba-tiba kayak aku baru ngajarin sekali udah langsung bisa gitu loh. Jadi aku ngerasa kok cepet banget bisanya. Aku kan masih pengen puk-puk gitu sih. Perubahan yang seorang Ria Ricis rasain satu pertama pernikahan. Apa hubungan atau suami? Atau aku? Kamu sendiri. Perubahan dari aku, mungkin kalau aku sendiri aku nggak nyadar, tapi mungkin kalau suami aku pasti sadar banget. Karena kan yang paling tahu kita itu pasti pasangan kita. Keluarga kita tuh nggak tahu, teman-teman dekat apalagi makin nggak tahu, karyawan juga nggak tahu. Yang paling tahu tentu teman sekasur, pasangan kita, suami atau istri kita. Mungkin kalau aku pribadi aku nggak bisa nilai diri aku. Next part kita punya sama suami ya. Kalau aku nih tipe yang handphone tuh nggak suka diganggu, kayak aku nggak suka ditelepon, nggak suka di WA. Itulah kenapa aku ganti nomor terus, karena aku nggak suka diganggu, nggak suka kayak kirim video atau nggak suka kirim foto gitu-gitu, kecuali ke grup family. Kalau suami aku tuh tipe yang nge-pub ke teman-temannya, di pub, kayak dia suka video call, kayak dia punya beberapa teman, kayak teman dari Malaysia, teman dari Aceh, teman dari manapun, dia tuh kayak sukanya tuh video call, sampai dia kirim pub, sampai kalau misalnya aku kirim foto nggak sengaja dari galeri kan kelihatan nih dia kayak selfie atau foto apa, ini foto kirim ke siapa, ini foto siapa, taunya pub untuk ke teman-temannya gitu-gitu sih. Jadi ini bener-bener perbedaan yang jomplang banget sama aku di saat aku yang nggak suka sama sekali, tapi ternyata suamiku suka kirim pub gitu-gitu sih. Dan itu menurut aku perbedaan yang sangat menyatukan, karena itu ibarat kata aku enggak, dia iya gitu. Jadi ya itu perbedaan yang luar biasa menurut aku, dan aku baru tahu sih kayak ya gitu deh. Kayak aku pernah, kalau nggak salah aku pernah tegur dia video call di kamar sama temennya, kayak aku mau istirahat, so aku tegur, aku mau tidur, langsung dia keluar video call. Keluar video mana ya? Ya keluar video call. Nggak, dia emang suka video call, orangnya dia suka film, dia suka kirim pub gitu-gitu sih. Sampai pernah nih ya, mumpung ada suami, aku pernah waktu itu kayak curiga dia kirim pub, ternyata kirim pub ke teman-teman cowoknya kok, bukan ke cewek. Jadi tetap ke teman-teman gitu sih. Karena menurut aku tuh kirim pub tuh effort ya sih kalau menurut aku ya, karena kita kirim foto, kirim ke orang, effort aja. Nggak tahu sih menurut kalian gimana gitu sih. Cuman karena emang suami rajin ya orang gitu sih. Habis itu perbedaan selanjutnya adalah kalau nggak makan daging, aku tahu aku suka makan daging banget, dia nggak suka makan daging. Terus kalau tidur nggak berubah dari awal, dia selalu tidur pertama, tidur duluan. Mungkin pernah sesekali berbarengan, tapi bisa dibilang selama setahun selalu dia yang duluan, aku pasti nyusul. Terus
Terus Soal menyikapi masalah menyikapi masalah siapa dulu nih? Masalah apa dulu? apapun. Kalau masalah dalam rumah tangga, biasanya ganti-gantian. Kadang aku tipe yang diem, dia yang bicara, atau kadang kebalikan, dia yang tipe diem, aku yang tipe bicara langsung selesai, gitu-gitu sih. Karena permasalahan dalam rumah tangga tuh ya nggak akan ada habisnya, pasti ada terus. Cuman gimana caranya kita bisa menjalani bersama-sama. Karena rumah tangga ini kan bukan hanya satu orang nih yang berdiri, tapi ada satu keluarga, ada suami, ada istri, ada anak. Jadi memang benar-benar harus ikatan cinta, ikatan batin Andini Karisma Putri gitu sama Arya Saloka. Kemarin aku bridesmaid sama Andini Karisma Putri, aku bangga. Ketemu dong sama itu ya, Andin ya. Ketemu aku sama Andin, orangnya humble banget guys, sumpah orangnya cantik banget. Ada, tapi bukan foto, tapi kayak cuma, foto ada, coba ya, tapi aku cari di IG-nya Glenka ya. Cantik banget guys si Andini Karisma Putri, kenapa ya? Rena dibawa nggak Rena? Nggak ketemu, ya nggak ada fotonya. Oh tadi di Andin kali ya. Sumpah aku kayak bangga banget nggak sih, soalnya ngefans banget sama Ikatan Cinta. Ikatan Cinta yang main Haji itu kan? Oh bukan, Pak Haji Roma main apa? Dia mainnya sama Murni Haji. Oh, itu bukan. Ya gitu deh guys, jadi masalah pernikahan itu nggak akan ada habisnya. Yang penting kita saling menyempurnakan satu sama lain dan saling percaya. Siapa lagi ya perbedaan selama setahun yang baru ketahui? Belanja lain mungkin yang masih keulang. Oh, suami aku sekarang dia lebih cekatan naruh handuk, dia lebih rapi. Kadang aku malah yang suka naruh handuk di kasur. Sekarang dia lebih rapi, lebih cekatan, lebih telaten. Suami aku tuh kayak tingkat kesabarannya tuh lebih banyak. Dan suami aku itu adalah pertama dan terakhir, amin, yang bisa menerima segala kekurangan aku. Makanya aku tuh selalu bilang, kalau nggak ada dia, aku nggak tahu aku bisa sama siapa. Karena nggak ada yang bisa menerima aku selain keluarga dan suami. Aku selalu bilang gitu. Aku tahu suami aku kalau nonton ini, dia pasti nggak suka kalau aku bahasin. Kalau misalnya di antara kita ada yang lewat duluan, ada yang dipanggil Allah duluan pun, kayaknya aku juga nggak siap. Terus sama lain saling nggak siap. Jadi memang aku bersyukur banget selama setahun ini ada suami aku di hidup aku, ya. Pertanyaan yang banyak banget yang pengen ditanyain. Waktu anniversary kemarin, kamu belanja air mata. Iya, soalnya aku tuh kan orangnya mellow. Aku tuh bener-bener mellow banget orangnya. Aku tuh timbang nonton video banjir aja di berita, aku nangis gitu loh. Karena tuh ada satu kalimat yang suami aku tuh apresiat ke aku gitu loh. Yang ada kalimat, dia tuh bilang aku tuh ibu yang hebat. Aku tuh senang. Yang lain aja, nggak mau kan, aku udah nggak ini, aku udah nggak melo, harusnya kan udah melewati masa-masa itu. Kok malah jadi sedih? Nggak, tapi aku paling senang kalau aku diapresiasi. Aku senang, suami aku bilang aku ibu yang hebat. Katanya karena aku Mona bisa cerdas, katanya gitu. Gitu. Tutup aja yuk. Iya, aku senang. Aku soalnya kan suami aku tuh benar-benar dia jarang mengapresiasi, karena dia tuh tipe orang tuh yang lewat tindakan, jarang memuji. Itu bisa dibilang jarang banget. Makanya ketika dia muji aku depan umum tuh aku langsung yang kayak luluh banget. Karena sampai misalnya aku dandan nih, sampai aku harus tanya aku cantik nggak, sampai aku harus tanya gitu, karena dia jarang banget, tapi lewat tindakan gitu loh. Dia kan touchy banget anaknya. Cuma kalau dari segi kata-kata romantis tuh bisa dibilang tuh aku, kata-kata romantis aku kadang, terus aku touchy. Kalau itu cuma touchy doang. Makanya aku suka nanya, aku cantik nggak? Cantik lah, gitu-gitu. Makanya waktu kemarin dia bilang, tanpa kamu Mona nggak akan secerdas itu, aku senang banget. Aku langsung pikir, berarti selama ini dia menyadari hal ini, gitu. Jadi aku senang kalau aku dibilang ibu yang hebat. Itu bukan bagian dari kayak pengen dipuji, enggak. Itu kayak apa ya, apresiasi kan? Ya aku senang banget. Aku senang banget karena ternyata diperhatiin, walaupun kan dia jarang di rumah karena syuting atau karena kegiatan mobil atau apa gitu di luar. Terus aku kayak seneng gitu diapresiasi gitu-gitu. Tapi aku seneng juga karena suster juga banyak banget bantu aku. Kayak tanpa suster aku tuh nggak akan sekuat sekarang. Karena kalau dibilang di luar sana banyak banget ibu-ibu baru yang tanpa suster, mereka tuh hebat banget, sampai 24 jam DBF tuh hebat banget. Malah kadang aku suka sedih kalau aku pulang mau tidur nggak sempat DBF, aku sedih. Jangan sedih, nanti aku dibilang drama Korea. Ini ya gitu, aku senang. 1 tahun yang udah kalian jalanin ini, Bung itu ketika Rian ngapresiasi kamu di depan umum secara live, bisa dibilang itu yang bikin kamu. Itu kan karena yang terakhir. Sebenarnya aku tuh tahu apa yang pengen dia sampaikan, cuma kan dia nggak jago berkata-kata nih teman-teman. Karena masih banyak banget apa ya perbedaan-perbedaan kita. Kayak misalnya aku jago public speaking, kayak misalnya soalnya kan pendiam banget, jadi emang banyak banget yang harus dilatih. Jadi ketika dia bicara begitu, ya Allah hebat banget gitu-gitu, jadi aku melo. Jadi untuk daddy di rumah, ayah di rumah, papa di rumah,
segera apresiasi istrimu, karena hanya dengan ucapan apresiasi yang tulus dari hati aja itu tuh bisa bikin istrinya tuh apa ya, luluh, bisa langsung kayak oh gitu. Jadi ketika istri bahagia, dia akan ngelakuin semua pekerjaan rumah, ngurus anak dengan ikhlas, dengan tulus gitu. Jadi gampang kerja samanya suami istri tuh gampang. Salah satunya dari apresiasi dari pak suami ke istri, karena tuh istri tuh tergantung suami nggak sih? Iya nggak sih? Setuju nggak sih? Kalau aku selalu setuju istri tergantung suami, karena istri tidak akan mungkin bisa membahagiakan anak dan suaminya kalau dia sendiri tidak dapat kebahagiaan dari suami. Kalau menurut aku ya, tapi maaf nih kalau kalian punya pendapat yang beda. Cuman kalau menurut aku begitu. Jadi ini memang titik bebannya tuh bukan cuma di suami, tapi suami istri. Jadi kayak istri membahagiakan suami dan anak, suami bagian istri dan anak. Jadi kayak benar-benar suatu keluarga tuh kerjasama untuk membangun bahtera rumah tangga yang indah. Ya nggak sih? Iya, kalau versi cewek mungkin langsung gitu. Kalau cowok, nah kalau cowok gimana nih? Kalau cowok, kalau suaminya nggak bahagia, gimana cara dia bisa ngebahagiain istri sama anaknya? Iya, makanya tadi aku bilang keduanya kerjasama. Istri bikin bahagia suami, suami bahagia istri. Dengan begitu anak jadi bahagia dan jadilah keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu. Jadi memang istri tergantung suami, pun suami tergantung keluarganya juga. Jadi memang benar-benar beban itu bukan hanya suami, tapi suami istri. Karena rumah tangga dijalankan bukan hanya dengan satu orang, tapi dengan berdua. Jadi saling topang menopang gitu ya guys ya. Terakhir ya. Ya, ibarat kata nih, satu topik yang udah kalian jalanin nih, dengan yang kalian punya, dengan permasalahannya, dengan manisnya, dengan pahitnya, asamnya segala macam, kira-kira kalau dibagaikan sebuah benda, itu apa? Dalam pernikahan aku enggak? Danau Toba. Karena kedalamannya tidak terdeteksi, warnanya sangat gelap, tapi di atasnya indah, dan ketika kita tangkap ikan, dapat ikan yang besar harus hati-hati. Dan emang selalu hati-hati di Danau Toba kan emang benar-benar culture-nya tuh benar-benar apa ya, kental gitu. Jadi benar-benar rumah tangga aku seperti Danau Toba. Ya udah guys, mami komen di kolom komentar bawah, sharing-sharing perbedaan kamu sama suami apa. Tapi aku selalu yakin rumah tangga itu kalau dijalankan dengan setulus hati, suami dengan istrinya juga dengan setulus hati satu sama lain, insya Allah rumah tangganya dijaga oleh Allah. Aku juga masih banyak banget belajar, dan semoga kita semua dijauhkan dari ain, semoga dijauhkan dari hal-hal buruk, semoga dijauhkan dari fitnah, semoga dijauhkan dari pelacur, binar ya, semoga dijauhkan dari hal